Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada studi kasus rekrutmen di Kedai Kopi Kalasenja Karawang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aska Firdinansyah dengan NPM 19198. Kemudian yang kedua ada Elia Herianti Agustin dengan NPM 19210. Yang ketiga ada Afidah Hisi Herianti dengan NPM 19184. Kemudian yang keempat ada Niken Larasati dengan NPM 19141. Dan yang kelima ada Kevin Indra De Lauren dengan NPM 19229. Dalam perencanaan sumber daya manusia yang utama adalah langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Tepat kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dan akan ditetapkan. Salah satu modal dasar yang sangat penting untuk mencapai tujuan maka efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia sangat berperan penting terutama memiliki kualitas yang tinggi dan produktif dengan sumber daya yang berkualitas diharapkan biaya operasional perusahaan dapat ditekan semaksimal mungkin dan dengan teknologi yang memadai diharapkan barang dan jasa yang dihasilkan akan dapat ditingkatkan. Kegiatan operasional pada Kedai Kopi Kalasenja Karawang yang berada di Sinarbaya, Karawang, Jawa Barat mendapat sedikit kendala terutama yang berhubungan dengan kinerja karyawan yang sedikit mengalami penurunan. Penurunan kerja karyawan bukan karena disebabkan oleh fasilitas perusahaan yang tidak memadai tetapi lebih karena disebabkan oleh kondisi karyawan yang kurang bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Di samping itu juga adalah faktor minat menjalankan pekerjaan, kemauan yang cenderung dikarenakan para karyawan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka dan keahlian yang bersifat autodidak tidak didasari dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan serta disinyalir bahwa para karyawan yang bekerja pada perusahaan bukan berasal dari hasil seleksi atau tidak berdasarkan atas prosedur penarikan tenaga kerja. Untuk mengatasi semua kendala tersebut maka diperlukan adanya perencanaan sumber daya manusia terhadap rekrutmen para calon karyawan yang akan datang. Demi untuk mencapai tujuan perusahaan agar lebih optimal maka hendaknya penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan proses awal yang sangat penting yaitu dengan melalui proses rekrutmen terhadap para calon karyawan. Karena karyawan merupakan kunci keberhasilan terhadap tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas yang didasari dengan jalur rekrutmen yang optimal demi mendapatkan hasil yang optimal pula. Dari pelaksanaan yang berlaku pada Kopi Kalasenja, cara rekrutmen yang umum dilakukan dalam proses tenaga kerja tidak tetap syarat-syarat atau kriteria yang dipertimbangkan dalam proses rekrutmen tergantung pada cepat atau tidaknya tenaga kerja yang akan direkrut oleh perusahaan, baru dilakukan seleksi dalam perusahaan yang menggunakan tenaga kerja tidak tetap. Proses rekrutmen dilakukan pada saat tenaga kerja dibutuhkan maka pada saat itulah tenaga kerja diperlukan ditekankan hanya didasari oleh kemampuan fisik dan kemampuan pelaksanaan penampilan kerja. Persyaratan yang sesuai dengan kriteria merupakan persyaratan minimal yang nampak cenderung berorientasi pada sasaran hasil kerja. Bila waktu rekrutmen dan seleksi panjang serta kebutuhan tenaga kerja tidak mendesak kriteria yang dipertimbangkan nampaknya lebih diperketat untuk tenaga kerja pelaksana dengan menambah kriteria yang lain seperti 1. Pendidikan yang memadai 2. Mempunyai kepribadian yang positif dalam pelaksanaan kerja 3. Mempunyai latar belakang kerja yang tidak merugikan perusahaan. Pada Kedai Kopi Kalasenja mendapat sedikit kendala terutama yang berhubungan dengan kinerja karyawan yang sedikit mengalami penurunan. Penurunan kerja karyawan bukan karena disebabkan oleh fasilitas perusahaan yang tidak memadai tetapi lebih karena disebabkan oleh kondisi karyawan yang kurang bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Di samping itu juga adalah faktor minat menjalankan pekerjaan, kemauan yang cenderung dikarenakan para karyawan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka dan keahlian yang bersifat autodidak tidak didasari dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan serta disinyalir bahwa para karyawan yang bekerja pada perusahaan bukan berasal dari hasil seleksi atau tidak berdasarkan atas prosedur penarikan tenaga kerja. Dari pelaksanaan yang berlaku pada Kopi Kalasenja,
Cara rekrutmen yang umum dilakukan dalam proses tenaga kerja tidak tetap syarat-syarat atau kriteria yang dipertimbangkan dalam proses rekrutmen tergantung pada cepat atau tidaknya tenaga kerja yang akan direkrut oleh perusahaan. Proses rekrutmen dilakukan pada saat tenaga kerja dibutuhkan, maka pada saat itulah tenaga kerja diperlukan. Ditekankan hanya didasari oleh 1. Kemampuan fisik, 2. Kemampuan pelaksanaan penampilan kerja dan pelaksanaan. Persyaratan yang sesuai dengan kriteria merupakan persyaratan minimal yang nampak cenderung berorientasi pada sasaran hasil kerja. Bila waktu rekrutmen dan seleksi panjang serta kebutuhan tenaga kerja tidak mendesak, kriteria yang dipertimbangkan nampaknya lebih diperketat untuk tenaga kerja pelaksana dengan menambah kriteria yang lain seperti pendidikan yang memadai, mempunyai kepribadian yang positif dalam pelaksanaan kerja, mempunyai latar belakang kerja yang tidak merugikan perusahaan. Cara rekrutmen yang dilakukan oleh kedai kopi Kalasenja yaitu tidak memiliki kriteria yang dipertimbangkan dalam proses rekrutmen, yang mana rekrutmen tergantung pada cepat atau tidaknya tenaga kerja yang akan direkrut oleh kedai kopi Kalasenja. Setelah itu proses rekrutmen dilakukan pada saat tenaga kerja dibutuhkan, maka pada saat itulah tenaga kerja diperlukan dan ditekankan hanya didasari oleh kemampuan fisik dan kemampuan pelaksanaan penampilan kerja serta perekrutan karyawan yang tidak berdasarkan kompetensi, bahwa para karyawan yang bekerja pada perusahaan bukan berasal dari hasil rekrutmen atau tidak berdasarkan atas prosedur penarikan tenaga kerja yang benar. Adanya penurunan kinerja karyawan karena disebabkan oleh kondisi karyawan yang kurang bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya, dan juga faktor minat menjalankan pekerjaan, kemampuan, serta kemauan yang cenderung menurun dikarenakan para karyawan ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian mereka, di mana keahlian yang mereka miliki bersifat autodidak, tidak didasari dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Upaya perbaikan rekrutmen yang telah dilaksanakan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha kedai kopi Kalasenja, maka lowongan yang tersedia di perusahaan Kalasenja cabang Karawang melaksanakan rekrutmen harus membagi para calon pelamar dengan pembagian sebagai berikut: 1. Sebagai tenaga pelaksanaan atau tukang, 2. Sebagai karyawan kantor administrasi atau pemasaran. Sesuai dengan lowongan yang tersedia, atau dengan kata lain sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan lowongan yang tersedia di perusahaan. Karena perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan membutuhkan tenaga kerja pelaksana, maka perusahaan mengadakan pertimbangan tertentu yang telah disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. Karena dalam proses rekrutmen adalah sebagai awal dari proses seleksi, maka sumber daya yang digunakan harus dievaluasi dan dinilai dengan derajat akses dalam tenaga kerja yang mencakup dan memenuhi sedikitnya dari persyaratan yang sudah disesuaikan dengan bentuk dan besar kecilnya perusahaan, serta jenis pekerjaan yang diperoleh. Sukses fungsi rekrutmen ini dinilai dengan menggunakan sejumlah kriteria yang cocok untuk perusahaan. Adapun kriteria yang dipertimbangkan itu antara lain: 1. Jumlah pelamar, 2. Jumlah usul tentang pelamar, 3. Jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, 4. Jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Perbaikan dilakukan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dari peneliti dan dengan kesepakatan pihak kedai kopi Kalasenja Karawang. Pada kedai kopi di tahap audit telah dilakukan sesuai dengan temuan yang ada, maka sebaiknya bagi pihak kedai kopi melakukan perbaikan untuk proses rekrutmen yang sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh peneliti agar memudahkan para pelamar dan petugas rekrutmen serta dapat memperbaiki kendala yang ada. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada kedai kopi Kalasenja Karawang. Pertanyaan yang pertama, apakah kedai kopi memiliki prosedur rekrutmen secara tertulis? Jawabannya tidak, dikarenakan tidak terdapatnya tes akademik. Pertanyaan kedua, apakah pihak kedai kopi telah menganalisis sebaik mungkin faktor-faktor organisasional dalam pelaksanaan aktivitas rekrutmen? Jawabannya tidak, karena pihak kedai kopi tidak melakukan perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dengan dilakukan pada saat tenaga kerja dibutuhkan, maka pada saat itulah tenaga kerja diperlukan. Yang ketiga,
Apakah pihak kedai kopi telah menganalisis sebaik mungkin faktor-faktor lingkungan dalam pelaksanaan aktivitas rekrutmen? Jawabannya tidak, karena pihak kedai kopi tidak melakukan rekrutmen dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan seperti peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Pertanyaan keempat, apakah info rekrutmen telah secara tegas menginformasikan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan? Jawabannya tidak, karena tidak memiliki kriteria yang dipertimbangkan dalam proses rekrutmen, yang mana rekrutmen tergantung pada cepat atau tidaknya tenaga kerja yang akan direkrut oleh kedai kopi. Pertanyaan yang kelima, apakah proses rekrutmen dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan SDM di perusahaan? Jawabannya tidak, karena para karyawan yang bekerja pada perusahaan bukan berasal dari hasil rekrutmen atau tidak berdasarkan atas prosedur penarikan tenaga kerja yang benar. Selanjutnya nomor 6, apakah rekrutmen telah memanfaatkan tenaga kerja yang paling tepat? Jawabannya tidak, karena rekrutmen dilakukan pada saat tenaga kerja dibutuhkan, maka pada saat itulah tenaga kerja diperlukan dan ditekankan hanya didasari oleh kemampuan fisik dan kemampuan pelaksanaan penampilan kerja. Nomor 7, apakah pelaksanaan rekrutmen diadakan secara terbuka? Jawabannya iya, karena siapa saja bisa ikut melamar. 8. Apakah rekrutmen telah memanfaatkan media rekrutmen yang paling tepat? Jawabannya tidak, karena metode rekrutmen tidak meliputi media iklan, agen tenaga kerja, bursa kerja, dan magang. 9. Apakah media dalam melakukan rekrutmen telah dievaluasi? Jawabannya tidak, karena tidak memiliki media yang perlu dievaluasi. 10. Apakah rekrutmen dilakukan tanpa adanya unsur diskriminasi, sara, asal sekolah? Jawabannya iya, karena kedai kopi melakukan rekrutmen secara terbuka untuk siapa saja. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebagai sumber penghasilan bagi pemilik perusahaan, juga ikut memberikan atau menciptakan lapangan kerja sehingga menambah kemakmuran masyarakat, serta membantu pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Kedai kopi Kala Senja adalah salah satu industri penjualan makanan cepat saji. Perencanaan sumber daya manusia di Kedai Kopi Kala Senja Karawang dengan melakukan perencanaan karyawan sesuai dengan kebutuhan karyawan yang ada di Kedai Kopi Kala Senja. Juga berpendidikan yang berbeda-beda. Semakin berkembangnya zaman, maka pendidikan yang dibutuhkan untuk sumber daya manusia juga semakin tinggi. Sekian.